Halo guys, kita sekarang lagi di Mogen Guest House ya. Nah, di sini kita mau ketemu sama salah satu teman saya. Dia itu bisa dibilang kayak dosen mainan ya. Waktu itu kalau Leo ceritain ke saya, dia tuh seperti dosen mainan, tapi jago gambar juga. Nah guys, kita mau ketemu sama orangnya, yuk langsung aja. Pak Dimas, halo. Nah, kita ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Nah, ini guys, namanya Pak Dimas. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol aja. Pak Dimas itu dosen mainan atau gimana gitu? Ya, itu kan Koleo ya ngomong saya dosen mainan, tapi sebenarnya saya dosen di desain komunikasi visual. Komunikasi visual. Dosen DKV di Telkom University. Oh, dosen DKV dari Telkom University. Berarti jago gambar atau Pak ya? Ya, jago sih banyak ya yang lebih jago ya, tapi punya Bisa pengalaman ajarin lah ya, di bisa apa ngajarin. di gambar. Nah guys, sebelum kita mulai ngegambar, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Dimasnya. Ya, di sini aja kali ya. Nah, Pak, sebelum mulai pengen ngobrol dulu nih sama Pak Dimas. Ya, boleh. Pak Dimas teh udah berapa lama nih? Gambar. Udah dari kapan gitu? Kalau ngegambar dari kecil ya. Dari kecil. Dari kecil. Wah. Dari apa? Dari umur udah bisa pegang pensil sama kertas itu udah ngegambar. Berarti SD, Pak? SD-an? TK ya? Oh, dari TK. TK saya udah suka gambar, dulu suka nonton acaranya Pak Tino Sidin almarhum, menggambar itu di TVRI. Oh. Nah, dari situ saya jadi suka ngegambar sebenarnya. Gambar. Terus kenapa Pak bisa jadi senangnya ke mainan ini nih? Mainan juga hobi ya, artinya saya sendiri emang suka gitu sama toys itu juga dari TK juga. Kayak hatinya nyangkut ya Pak ya pas lihat ini langsung. Iya, nyangkut. Saya dulu suka banget lihat mainan robot. Robot apa Pak pertama kali nonton? Kalau robot, kalau anime robot ya, pertama kali itu Kotetsu Jik. Tetsuji Jik ya? Nah, Tetsuji Jik itu sebelum Voltus, malah saya nontonnya Jik sebelum Voltus ya. Oh, berarti Jik itu sebelum Voltus Pak ya? Saya nontonnya sebelum Voltus Jik duluan. Oh, padahal Voltusnya mah udah ada ya? Voltusnya udah ada, tapi saya nontonnya Jik duluan. Makanya saya suka banget gitu sama Jik. Baru keduanya Voltus. Iya sih, saya juga jujur kalau mecha mah paling senangnya Jik sih dari semua mecha-mecha yang ada. Soalnya mirip kayak apa ya? Sedikit kayak Gundam juga sih kalau nggak salah. Ya, Jik itu lebih ke ini, dia kan cyborg. Bisa nyatu-nyatu semua kan. Dia kan cyborg, terus dia magnetik. Karena Jik itu cyborg ya, karena saya juga anime pertama yang saya tonton juga Cyborg 009. Oh, Cyborg yang ada merekanya berapa orang ya? Ya, yang 9 orang itu yang 009. Bajunya merah. Nah, itu yang pertama, anime pertama yang saya tonton itu. Itu langsung ya suka anime di situ. Jik itu tuh awalnya teh orang apa ya sih karakternya ya? Orang terus dioperasi jadi. Kenapa Pak? Dia bisa jadi dia dioperasi dia tuh minta atau? Jadi ceritanya dia sama papanya gitu. Dia bapaknya itu kan sebenarnya aneh juga sih ceritanya, arkeolog sebenarnya. Sama mikirnya kalau orang dibikin cyborg asal gimana ya, gitu kan gitu. Ngeri gitu. Emang zaman itu apalagi pengaruh dari Shotaro Ishimori yang cyborg dioperasi. Iya, Kamen Rider kan semuanya gitu ya. Gitu. Nah, Kotetsu Jik ini ceritanya lebih asiknya bapaknya itu arkeolog sebenarnya. Bapaknya arkeolog. Tapi dia bikin robot ya, itu zaman dulu tuh zaman 1970. Arkeolog teh berarti ngurusin purbakala ya, sejarah-sejarah gitu. Sejarah. Jadi dia nemuin bahwa ini ada satu relik yang bisa membangkitkan setan Haniwa di Jepang itu. Haniwa Genjin, Haniwa. Iya. Jadi dari situ si bapaknya udah menyiapkan si jagoannya yang namanya Shiba Hiroshi, yang si karakter utamanya untuk jadi Jik, dan itu dia bikinnya baru-baru sekarang ini saya tahunya itu dibikin dari relik itu. Oh, si robot itu si tenaga power kekuatannya itu dari relik yang ditemukan itu. Jadi itu untuk menyegel Haniwanya. Iya. Terus dianya akhirnya mau gitu dirubah atau dianya kecelakaan dulu gitu kan? Biasanya gitu kan. Dia pertama kecelakaan balap kan, dia pembalap si Hiroshi Shiba nih. Oh, jatuh kecelakaan. Gitu ya. Tapi dia nggak ngerasa luka karena badannya sudah dioperasi. Tiba-tiba pas bangun teh dia kok biasa aja. Tanpa sepengetahuan dia, akhirnya dia marah kan. Dia marah sama bapaknya. Tapi bapaknya akhirnya dibunuh sama Haniwa Genjin dan disisakan memorinya. Jadi memorinya ngobrol sama dia kayak Sordon di Power Ranger. Kalau sekarang mah Tony Stark yang AI-nya gitu ya. Ya, jadi
Di bapaknya tuh AI-nya gitu. Jadi AI-nya terus yang nanti ngasih tahu dia harus sampaikan. Ya, ya, Terus ya, ya. yang Cara jadi robotnya gimana? jadi robotnya seperti apa. Terus kerja dengan ilmuwan lainnya yang mereka bikin markasnya tuh build Ya, base. headquarter-nya gitu ya. Headquarternya build base itu yang dia ngeluarin pesawat dari dalam Yang si kayak ceweknya ya, terjun. yang Miwa bawahnya tuh. Utsuki. Miwa Usuki. Ya, itu waifu pertama saya. Ya, 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 ya. Kalau waifu pertama saya mah Ranger apa? Google Five, Pak. Google Five. Oh, itu sama, itu kita waifu Ranger bersama Pink. itu. Kayaknya Google semuanya Pink, ya. Google Pink itu ya kayaknya. Terus dari situ Bapak mulai senang anime, mulai Ya. senang robot Ya, mainan. dulu waktu TK tuh yang pertama saya gambar tuh Jig. Oh, pertama gambar Jig. Jig. Terus Bapak beli juga ngumpulin koleksi gitu Pak, Saya mainan-mainan. malah nggak punya mainan Jig. Malah nggak ada. Nggak ada. Saya Ya, dulu ya, ya. ngeliat di toko video gitu ya, waktu kecil. Di Bandung, Pak. Di Malang, di Oh, kota Malang. Waktu itu saya masih kecilan, saya di Malang. Terus saya ngeliat ada posternya gitu kan, ada Kota bapaknya Suji. digantungin Kota Suji. Oh. Nah, zaman dulu kan belum ada kamera, belum ada apa, jadi kalau mau diminta juga susah. Jadi Bapak cuman memori aja ya. Memori aja. Terus ada teman dari tetangga kami nonton di rumahnya tetangga. Di Betamax. Di Betamax. Iya, 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 iya. Itu nontonnya pertama itu, terus ini keren banget. Nah, terus di majalah Bobo tuh ada iklannya kecil. Nah, itu suka saya tiruin. Oh, majalah Bobonya yang ada jignya enggak? Ada, itu dulu ada ininya, zaman dulu kan ada iklannya kaset-kaset cerita. Ya, ini nggak tahu nih teman-teman di sini yang nonton tahu Betamax nggak ya, Pak ya? Ya, paling seangkatan saya, Angkatan kita ya, Pak ya? angkatan kita, angkatan Poleo, pokoknya yang inilah, angkatan generasi X pasti tahu. Ya, ya, mungkin kalau generasi sekarang jig juga nggak tahu ya, Pak ya? Taunya mungkin Kotetsu Shinjik ya, Yang kedua barunya. ya, yang motor. Ya, yang pakai motor itu. Nah, itu katanya lanjutannya dari Iya, Kotetsu iya. Shinjik. Saya nonton juga tuh pas sampai akhir mereka ketemu lagi sama tokoh utama Ya. jadi barengan di Ya, kayak itu. dua, itu keren banget. Keren banget itu. Ya, adegan itu pas yang berdua tuh keren banget. Memorable banget lah. Ngelihat si Bahirosinya Ya, lagi build ya. up lagi. Saya masih ingat dia tuh kan keluar dari kapal si yang barunya ngomong, "Lah itu kan bahaya, itu kan nggak bisa napas." Terus dia langsung berubah gitu, itu keren banget sih. Keren banget. Nah, terus Bapak berarti dari situ punya ide untuk saya mau ngambil jurusan gambar gitu, Pak. Dari dulu memang cita-cita saya memang pengennya hidup dari gambar. Ya, emang sih ya mungkin teman-teman saya bilang saya yang paling konsisten. Jadi yang lain kan cita-citanya kan ada yang dokter, tapi jadinya apa gitu ya. Kemana gitu ya. Atau kalau saya pengennya jadi ini, bikin komik, bikin kartun gitu. Bapak ada nggak komik-komik yang udah Bapak bikin sampai sekarang yang mungkin masih Bapak simpan, atau Bapak dulu gambar komik apa? Ada di rumah itu. Saya bawa itu. Apa Pak yang digambar? Waktu itu ya robot-robot lah, robot-robot, terus superhero gitu kan. Tapi jadi saya tuh dulu suka robot ya, memang gambar Voltus, gambar Starsinger, gambar Mazinger itu pernah. Saya juga pernah bikin komik pakai kertas HVS, saya lipat dua komiknya Jig. Oh, ya. Bikin Jig dia berubah lawan Haniwa Genjin yang bisa jadi batu itu tuh yang mengena di Bapak masih Jignya ya, yang pengen jadi Bapak tuh pengen jadi dia gitu. Terus sama juga Gaiking dulu suka. Gaiking ya, yang monster itu ya, robotnya tuh naga yang naga besar ya. Dulu saya suka bikin komik gitu. Terus Google Five juga pernah. Google Five juga pernah gitu. Berarti Pak Dimas mungkin ngikutin dari awal sampai sekarang juga Bapak masih ngikutin ya? Masih ngikutin karena itulah satu-satunya hiburan saya. Iya sih. Satu-satunya hiburan saya yang bikin saya waras. Yang bikin dapat nostalgiknya juga. Nah itu nostalgik sama tetap waras aja sih di tengah-tengah kesibukan kerjaan gitu ya. Tengah dunia yang mulai tambah liur gitu. Tambah liar ya, kembali lagi ke nostalgia supaya liar gitu. Kayak escape-nya kita ya Pak ya. Iya, bukan escape ya, lebih kepada kan orang beda-beda ya, kalau kita bilang ya maaf ini ya, candunya orang tuh beda-beda. Betul. Kan ada yang ada hobi lah ya. Nah itu daripada kita nyari candu yang nggak negatif, udah aja nyari candu yang positif. Ya, candu positif ya salah satunya hobi. Ya hobinya apa? Drawing. Terus kita ngumpulin mainan. Cowok harus punya hobi sih setahu saya mah. Ya. Jangan sampai nggak ada hobi sama sekali gitu. Ya, bahkan bapak-bapak aja kan sekarang hobinya berkebun gitu ya. Ada yang hobinya apa sih? Mancing gitu ya. Kadang-kadang kan ada kan yang namanya istri kan dia nggak ngerti, mungkin Bapak ada ini nggak saran untuk supaya si istri atau si pacar tuh mengerti gitu. Oh kebetulan istri saya ngedukung. mengerti.
Dia sendiri juga kolektor. Wah, sama tuh berdua. Kalau istri saya senangannya Barbie. Oh, Barbie. Ngoleksi juga, Pak? Kalau nanti misalnya ke rumah itu ada Barbie-nya juga Barbie-nya yang tahun 80, tahun 90 gitu yang Mahal, lama. Pak. Udah lama tuh itu. Dia senangnya Barbie yang lama. Kalau saya kan senangannya kan robot yang lama. Jadi kita nggak pernah Iya, mau iya, beli iya. baru. Misalnya ini SHF gitu Pak, mahasiswa saya pernah nanya Pak kenapa nggak beli SHF? Nah saya bukan karena mahal, tapi nggak ada relate sama. Nggak ngena ya. Nah kan saya malah beli Vegeta itu yang ini yang dulu ya cuman geraknya gini. Yang figurnya diam doang. Yang Super Barcode Wars, Iya, 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 yang iya. Super Battle Collection itu. Ya, Nah, ya. itu justru saya kejar sampai Lebih ngena, lengkap. ya. Karena apa? Karena itu yang saya pengen. Wah, saya kan fans Vegeta juga. Nanti mungkin di vlog berikutnya, Pak, kita main ke Bapak ya? Boleh. Boleh nanti kita tunjukin. Itu ada mainan Dragon Pengen Ball lihat yang saya Vegetanya yang Bapak kayak gimana. nanti kita lihat ya. Dulu juga saya pernah lihat yang Vegeta yang Bapak punya itu cuman di rumah teman. Dia punya banyak semuanya, ada apa Piccolo, Frieza, Goku, Gohan, semua dia ada. Saya fokusnya Bapak yang semuanya ada ya? Seri itu hanya mau sampai ini aja, Cell. Oh, sampai Cell Saga ya? Cell Saga kan itu kan terusnya sampai Majin Buu, terus sampai ada Ya, yang ya, ada Majin Buu. ada yang kalau nggak salah ada GT-nya juga gitu kan. Cuman ya saya sih ngerasainnya waktu SMP ya, pengennya volume 1 sampai 9 sampai Cell sama Broly itu udah cukup. Dan akhirnya di filmnya Daima ya Pak ya, akhirnya si GT-nya si Goku jadi Super Saiyan 4 tuh jadi canon ya. Canon. Itu bagus sih. Cuma si Vegetanya belum. Ya, tapi kan itu dari game ya, banyak kan dari game-gamenya ya. apa tuh ada kartu-kartunya kan ada. Ya. Nah terus kan Bapak seneng mainan nih, ngumpulin segala macam, terus udah gitu Bapak milih sekolahnya tuh ini langsung bayar. Oh enggak, dulu saya apa ya? Kalau sebenarnya sekolah atau Pas Bapak kuliah tuh langsung tetap ngambil jurusannya enggak, ini lagi. saya tadinya kan sebenarnya dari SD kan saya pindah-pindah. Saya kan pernah di Malang, di PK. PK Malang. Pas apalagi di Bandung, terus kita pindah ke Jakarta 6 tahun. Nah di Jakarta itu kan itu era kapan Pak? SMP? SD. Oh SD. Jadi pas SD itu sebenarnya golden age-nya saya itu di tahun-tahun SD. Robot banyak mainan, ada mainan Ninja Turtles, ada MES, ada Oh ya, ada Ninja Turtle, MES, ada Centurion, Thundercat, ya, He-Man, ya. Saya bersyukur banget bisa hidup di zaman itu. Ya sih, kadang suka mikir di zaman itu lebih, menurut saya lebih baik ya, Pi. Mainan lebih banyak, lebih variatif gitu ya, baik buat cowok sama buat cewek gitu ya. Tapi dan apa kita tuh lebih ngumpul, kerasa nggak Pak? Iya, lebih ngumpul. Jadi misalnya ada teman ke rumah bawa Mac-nya dia, terus kita punya yang ya kita bawa juga main bareng, ditebang-tebangin gitu-gitu. Sampai zaman Nintendo juga masih gitu. Ada kaset yang kita nggak punya, tapi teman kita punya. Kita main ke rumahnya. Kita main ke rumahnya atau dia main ke rumah kita gitu. Jadi gantian tiap jadi pulang sekolah gitu. Persahabatannya lebih kuat ya Pak ya? Wah, gitu. Ya main bareng sama definisinya main bareng. Cuman kan sekarang teknologinya main bareng kita online nih. Iya, bisa satu di Amerika, satu di mana kita main online. Ya mungkin persahabatan atau misalnya komunikasi bisa lebih luas, tetapi kedekatan emosinya kurang karena kita kan nggak ketemu gitu. Dan juga nggak main ke keluarganya kan, kalau kita kan ada tante om jadi kan kenal. Kalau dulu kan main ke rumahnya terus mungkin sama mamanya ayo makan bareng, disuruh nginep atau apa gitu kan, jadi kayak keluarga baru gitu yang kita bisa di situ bisa oh ya nih saya punya keluarga yang lain di sini. Makanya saya jujur kalau disuruh milih pengen balik ke masa lalu sih Pak. Ya sih sebenarnya apa namanya untuk lebih lebih dekat aja sih. Iya, lebih kedekatan itu ini banget lah. Temen teh benar-benar temen gitu. Kalau yang saya rasain dulu mah gitu. Saya temen juga akhirnya juga temen yang dari TK. Iya. Sama SD kemarin juga yang pas ke Jakarta itu ya lebih senangnya ketemunya teman-teman yang dari SD waktu kecil karena yang nggak bahasnya ini lagi gitu loh. Iya, kita ngomong apa nyambung. Ketika SMP, SMA itu udah pisah. Yang kami yang emang di apanya nerdnya yang ngumpul sendiri sama nerdnya gitu kan, yang lainnya mungkin udah ngotak-atik motor, udah mulai ngejar-ngejar cewek. Kalau saya sih ya pasti Dragon ngumpulin kartu Dragon Ball. Ya kita mungkin pacaran kita apa tapi tetap mainan mah hobi mah tetap ada ya, gitu ya, walaupun ya gitulah kalau misalnya di zaman dulu SMP SMA itu kan baru ini. Tapi kalau pendidikan saya tuh dari SMP-nya pindah ke Malang lagi sampai SMA. Oh, dari SD beres, Bapak balik lagi. Balik ke Malang. Karena
ada satu dan lain hal, tugasnya papa juga. Jadi kembali lagi ke Malang SMP sama SMA. Nah di situ kalau di SMP SMA itu lebih kepada saya kenal komik Hong Kong, Komik komik Hong Kong tuh kayak Tiger Wong, Dragon Tiger Gate gitu, Pak. Dragon Tiger Gate, Hmm. gitu kan. Nah, itu juga salah satu yang bikin saya mulai ngegambar detail. Oh. Karena kan keren ya. Waktu SD dulu saya suka komik-komik superhero-nya Misurin. Kan dulu diterbitin tuh Spider-Man, Punisher, X-Men gitu ya. Bahasanya bahasa Indonesia ya Bahasa kalau nggak salah, Indonesia, Pak. Iya, 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 ya ingat. ada Batman, Batman, kan. Nah, kemudian begitu Gramedia nerbitin Tapak Sakti, Tiger Walk Iya, atau Dragon iya, Tiger iya. Gate, terus Raja Wali Graffiti itu nerbitin Aisyah Tiga Pendekar, itu saya suka banget. Nah, puncaknya itu ketika mereka nerbitin Street Fighter, Street Fighter, ya, komik, Pak. baik Street Fighter dari Hong Kong dan juga Dragon Ball. Saya tuh tahu dulu ya ada Street Fighter film Mandarin, namanya Future Cup. Future Cup. Bapak nonton juga? Nonton. Hmm. Ya, jadi sebenarnya yang nanti kalau misalnya ke rumah nanti saya tunjukin komik Street Fighter yang Hong Kong itu. Oh, Bapak masih ada itu? Ada. Wah. Ada. Penasaran nih. Sama yang bahasa Mandarinnya pun ada. Yang tulisannya Mandarin semua. Nah, itu juga saya nyari akhirnya sekarang. Sekarang saya nyari aslinya gitu, pengen tahu karena ada sensor kan kalau di kita, kalau di mereka kan enggak, terus tulisannya dibalik atau gambarnya di ini, jadi saya pengen eksplor aslinya gitu. Berarti di rumahnya Pak Dimas ada satu kamar khusus satu ya, yang mainan semua, barang-barang yang disimpan dulu gitu ya. Main cave-nya gitu ada ya? Iya ada, ya Vin ya? Ada. Oh ini ada nih Kevin nih. Ada saksinya. Ya jadi di situ memang saya isinya memang apa namanya satu tempat mainan, buku, komik. Seneng atau apalagi istri juga ngedukung, istri juga ngoleksi juga gitu ya. Jadi istri saya juga saya siapin satu ruangan juga nih Barbie nih buat kamu sini, lemarinya gitu. Keren. Barbie yang tahun 1980 sama 90. Pasangan tapi satu hobi gitu itu asik banget sih. Ya, gitu. Nah, kemudian waktu SMP itu, saya Dragon Ball banget gambarnya. Saya suka banget gambar Akira Toriyama. Siapa Pak karakter Vegeta ya? Vegeta, waktu itu saya suka banget Vegeta gitu. Kenapa Pak Vegeta? Kenapa nggak Goku? Kenapa nggak Gohan? Saya suka, Gohan saya suka, tapi begitu Vegeta dikenalin yang Saiyan Saga itu. Pertama kali dia muncul kan jahat kan? Ya, sama si Nappa kan? Saya suka dulu, apalagi dulu pertama lihat kartu-kartunya kan, Vegeta tuh paling keren gambarnya. Iya, saya juga suka tuh karena dia keren pisan. Nah, saya pikir dia agak mewakili ininya saya, egonya saya. Iya, kayak ego saya juga sama. Ego saya tuh kayak Vegeta sebenarnya. Ya, sama. Gitu ya, kalau ngelihat orang, kalau yang lebih ini saya kadang-kadang dan dalam hati mas saya begini, gitu. Pengennya gini, saya gitu kan. harus lebih dari orang gitu. Iya, walaupun akhirnya susah kan, dia kan lebih banyak berusahanya ketimbang Goku gitu. Dan akhirnya malah lebih hebat Gokunya lagi lebih kuat lagi. Tapi ingat catatannya, Vegeta Goku belum pernah mengalahkan Vegeta. Oh, selama dari dulu tuh kena sampai sekarang tuh belum pernah kalah belum pernah mengalahkan Vegeta. Menang ya? Belum pernah menang. Ya cuman ya terus aja bertarung terus gitu ya. Tapi belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Coba kita lihat ya, kita flashback. Nih, yang Saiyan Saga. Pernah nggak Goku? Enggak. Saiyan Saga kan? Yang Vegetanya lari, terus Gokunya luka parah. Si Vegetanya kan udah terkapar sama si Krillin mau ditusuk. Taunya jadi Goku bilang jangan gitu ya. Udah pergi kan. Terus yang Namek Saga itu juga belum sempat ketemu kan. Ya malah jadi kayak sekutu ya, jadi temen ya. Jadi lawan periksa bareng. Udah tahu Goku Super Saiyan, Cell Saga juga belum sempat tarung. Tambah gergetan di Majin Buu yang jadi Majin Vegeta itu, Majin Vegeta yang itu kayak dapat kesempatan deh ya. Dan itu juga draw. Iya. Dia tuh draw tuh gara-gara apa ya? Dia tuh kayak lagi fighter ngobrol kan. Karena itu Majin Buu itu kan akhirnya draw kan. Sampai sekarang kalau mau dilihat itu belum pernah mengalahkan. Walaupun nanti yang di super atau apa kan dibimbing sama God of Destruction tuh. Iya, si Beerus sama yang Angel ya, Whis ya. Itu juga masih seri-seri aja. Saya mah inget dia tuh lagi berantem terus dia mukulnya udah pelan banget jatuh terus ngomong oh saya menang itu atau bukan Pak ya? Ya bukan kayaknya itu deh, tapi saya belum. Apa Gokunya ngalah gitu Pak ya? Enggak. Gokunya kalah. Gokunya memang kalah ya? Kalah, tapi memang Goku tuh belum pernah mengalahkan Vegeta. Ya saya sih ngelihat yang kesini-sini gitu ya, Vegeta tuh lebih ditonjolin sekarang ya. Lebih matang ya, jadi ya karakternya juga lebih bagus. Karena dia kan akhirnya
mau mengejar ultra insting, tapi dia akhirnya belajar bahwa ada satu hal yang harusnya di dalam diri dia sendiri itu yang dikejar, bukan ngejar orang lain. Nah itu yang dirinya sendiri. Ya. Jadi dia memaksimalkan dirinya sendiri daripada ego itu. pusing daripada pencapaian orang lain. Nah, cuman dia bisa nggak Pak jadi ultra insting? Bisa ya? Ultra ego yang malah jadi ultra ego ya. Karena itu tidak dimiliki Goku. Iya. Aslinya Vegeta memang ego gitu ya. Iya, kan Gohan Beast. Ya. Nah, jadi kan akhirnya di situ Vegeta menyadari bahwa buat apa saya mengajar yang sesuatu yang sebenarnya bukan ranah saya. Hatinya saya di situ. Iya, benar. Kan kita punya sesuatu sendiri. Nah, itu harus kejar-kejar gitu loh. Jangan jadi orang lain. Nah, betul. Kan talenta orang masing-masing di firman Tuhan juga ada kan? Iya. Nah, gimana teman-teman? Seru ya ngobrolnya, apalagi kita ngebahas karakter-karakter favorit. Di sini siapa teman-teman yang favorit Vegeta atau mungkin ada juga beberapa karakter dari Dragon Ball? Boleh komen-komen. Nah guys, di part 2 nanti Pak Dimas akan sharing tips gimana sih cara ngegambar. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, makasih banget. Semoga kontennya menarik buat teman-teman ya. Jangan lupa kasih like, kasih komen, dan subscribe, follow Pradetoy. See you soon guys di konten berikutnya ya.